Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad. Para pemirsa kuliah umum Rumaiso Academy rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hingga kita dapat berjumpa pada pada pagi hari ini untuk melanjutkan membahas tentang tema-tema yang insya Allah akan membangkitkan semangat dalam diri kita. Terlebih jika tema tersebut kita ambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menghayati ataupun merenungkan tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Pemirsa ataupun peserta kuliah umum Rumaiso Academy rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sebuah hadis yang berbicara tentang prinsip agar kita itu menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Terutama adalah tentang syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadis tersebut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi." Jika kalian melihat seseorang yang Allah lebihkan dalam kekayaan dan juga dalam fisiknya, falyanzur ila man huwa asfalu minhu, maka lihatlah orang yang lebih rendah, yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Gitu ya. Jadi hadis ini pemirsa rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada mereka yang ingin sukses untuk mensyukuri kesuksesan yang telah mereka capai. Ya, kita coba baca bagaimana penjelasan yang tersebut di dalam Al-Arba'un At-Tatwiriyah ya. Ketika menjelaskan kita hadis ini, penulis mengatakan, "An-najihuna la yansawna madihim qabla an-najah." Orang yang sukses itu tidak melupakan perjuangannya, keprihatinannya sebelum dia sukses. Mereka berusaha untuk mengakui, berusaha untuk menyadari kesuksesan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Wa tariqatu dzalika, cara mereka untuk melakukan itu, cara mereka untuk mengakui, mensyukuri nikmat kesuksesan yang telah Allah berikan kepada mereka itu adalah dengan cara melihat adna minhum, melihat orang yang lebih rendah capaian kesuksesannya. Sehingga dengan demikian dia akan bernostalgia dengan perjuangannya qablan najah sebelum dia sukses, wa yatamannawna lahumul khair, serta dia juga akan berharap agar orang-orang yang dia lihat kesuksesannya lebih rendah itu mendapatkan kebaikan. Wala yanzuruna liman fawqahum, mereka tidak melihat orang yang berada di atas mereka, tidak melihat orang yang kesuksesannya lebih dari mereka, nadratan hasad, dengan pandangan hasad. Fahum yuhibbunan najihin wa yatamannawna lahum mazidan minan najah. Orang-orang yang sukses sejati itu senang terhadap orang-orang yang sukses dan berharap orang yang sudah mencapai kesuksesan itu bertambah kesuksesan mereka. Bal yata'allamuna minhum wa yaqtadawna bihim fi sabilin najah. Dia juga berusaha belajar dari orang-orang yang kesuksesannya itu lebih, belajar tentang cara mereka, tentang perjuangan mereka. Inilah sebuah kaidah emas
yang diyakini oleh orang-orang yang sukses, yaitu unzur, melihatlah, liman huwa adna minka najahan, lihatlah kepada pihak yang kesuksesannya lebih rendah daripada kamu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk litash'ir ni'matan najah, supaya kamu menyadari, merasakan kepuasan tentang capaian yang telah kamu dapatkan. Wala tangdzur liman huwa a'la minka najahan, bukan malah melihat orang yang kesuksesannya lebih tinggi daripada kamu, hatta la taqzima najahaka wa tazdari dzataka, sehingga itu membuat kamu tidak menikmati kesuksesan dan merendahkan dirimu atau merendahkan perjuanganmu. Tadhhaba nafsaka hasratan wa hasadan, jiwamu menjadi menyesal dan hasadan serta hasad. Wa fi dzatil waqti tatamanna li ghairin najihin an yasluku tariqan najah wa tata'allam minan najihin wa taqtadi bihim. Sepatutnya orang yang sukses itu ya mereka menginginkan orang lain juga sukses, yaitu orang yang betul-betul sukses ya, bukan suksesnya hanya fata morgana. Betul-betul orang yang sukses itu bahagia lahir dan batin. Itu orang yang juga menginginkan orang-orang itu pada sukses, orang lain juga pada sukses. Ya. Dan tata'allam, dan dia masih mau belajar. Dia mau belajar kepada orang lain yang lebih sukses ya, untuk mencari inspirasi supaya dia makin bisa meraih kesuksesan. Baik. Jadi hadis ini mengandung sebuah prinsip yang harus diyakini setiap muslim, dan itu akan menjadikan hidupnya makin bahagia. Yaitu apa? Yaitu mengakui nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan mensyukuri nikmat tersebut. Karena manusia itu tidak akan pernah puas sebetulnya dengan capaian itu. Manusia itu nggak akan pernah puas. Ya, ketika belum punya motor pengen punya motor. Ketika sudah punya motor second pengennya motor baru. Ketika motor baru sudah dibeli, sudah didapatkan, pengennya motor yang terbaru pada saat ini. Ketika sudah punya motor pengen punya mobil, dan seterusnya. Nikmat itu ketika sudah didapatkan seperti ya biasa saja begitu ya. Biasa saja. Jadi pengen lagi yang lebih, pengen lebih lagi. Manusia itu tidak pernah berhenti untuk menginginkan yang lebih. Maka nafsu manusia yang seperti itu, kalau kita tidak rem, kalau kita tidak manajemen, maka hidup ini kita nggak akan pernah mencapai kepuasan hidup. Yang ada itu ngeluh, kurang terus. Nggak akan pernah mencapai kepuasan hidup. Tiba-tiba habis waktu untuk mengeluh, habis waktu untuk rakus, ya. Habis waktu untuk tamak dan mengejar hasrat. Tiba-tiba sudah tua, nah, gitu kan? Tiba-tiba mati. Jadi hidup ini yang singkat ini ya pemirsa, hidup yang di dunia ini yang cuman sebentar, dan itu pun cuman sekali. Maka jangan diisi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu loh, yang tidak membahagiakan. Isilah dengan hal-hal yang membahagiakan. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita capai, tidak pernah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada pada kita pada saat ini, ya, maka yang ada hidup ini isinya adalah penyesalan. Isinya adalah tidak pernah plong di hati ini, tidak pernah puas itu loh. Nah, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita suatu prinsip agar kita ini merasakan kepuasan seberapapun apa yang Allah berikan kepada kita, seberapapun kesuksesan yang telah kita capai. Hendaknya kita bahagia. Yang sukses, yang capaian suksesnya sedikit, alhamdulillah disyukuri. Yang lebih banyak, alhamdulillah disyukuri. Jangan menunggu pengen jadi.
Ada orang jadi pengusaha, dia pengen jadi pengusaha itu seperti pengusaha siapa? Pengusaha terhebat sedunia ini ya. Mungkin yang punya Starlink itu siapa? Elon Musk. Dia pengen jadi seperti itu. Dia kira kalau udah sampai capaian itu habis itu bahagia, ya kan? Dia menunggu bahagia itu kalau udah sampai itu. Iya. Betapa lamanya ya. Kalau penghasilan UMR Jogja kan betapa lamanya untuk mencapai itu ya. Artinya tidak usahlah kita ini membebani diri dengan sesuatu yang tidak perlu, yang di luar batas begitu loh. Anda boleh menjadikan itu sebagai inspirasi, tapi Anda tidak boleh menjadikan hal seperti itu tidak mensyukuri nikmat yang ada pada Anda saat ini. Karena itu menyakitkan, karena itu bikin hidup gak bahagia. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bahagia di setiap step tahapan kesuksesan itu. Kita tuh harus bahagia gitu. Alhamdulillah ya, misalnya kita punya target hari ini, ya kan, zikir pagi petang, alhamdulillah gitu kan. Olahraga, iya misalnya gitu. Target olahraga, target zikir pagi petang, target mencari nafkah, target berkarya. Nanti ketika sebelum tidur kita evaluasi seberapa ya capaian yang, seberapa persen ya, dari sekian target harian yang sudah tercapai. Alhamdulillah yang tercapai 50%, syukuri alhamdulillah. Apa yang telah kita dapatkan itu syukuri alhamdulillah, bukan disalahkan diri ini. Ya. Diri ini disalahkan. Disyukuri nikmat sekecil itu, sekecil apapun nikmat itu syukuri alhamdulillah. Karena kalau kita syukuri ya, Allah akan menambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan Allah tambahkan nikmatmu. Syukuri yang kecil. Adapun 50% yang gagal dievaluasi. Evaluasi, berpikir solutif, jangan menyalahkan diri terus. Oh solusinya apa? Oh mungkin waktu ya harus. Oh mungkin scrolling saya hari ini memang lebih dominan ya. Masih cukup banyak scrolling yang nggak perlu gitu kan hari ini. Oh mungkin itu sebabnya kenapa hanya tercapai 50%. Besok dicoba lagi. Tapi ingat ya, jangan lupakan capaian sedikit yang telah kita capai gitu. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ini selalu puas ya dengan apa? Sedikit capaian yang sudah kita dapatkan. Itu dengan cara melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam nikmat duniawi. Falyanzur ila man huwa asfalu minhu. Melihat orang yang capaian kesuksesannya lebih rendah. Nah, ini bicara tentang nikmat duniawi ya. Dalam hal harta misalnya, dalam hal bisnis gitu. Apa yang kita dibuat ya, hati ini selalu menyalahkan, tidak pernah puas, hanya soal harta saja. Nah, soal dunia yang Nabi SAW mengatakan tidak lebih berharga di sisi Allah daripada sehelai sayap nyamuk gitu loh. Untuk dalam masalah dunia, lihat orang yang lebih rendah, ya. Kalau Anda sebagai pembisnis yang profitnya bulanan baru sampai jutaan, lihat orang pedagang kaki lima yang di pinggir jalan, di lampu merah, yang mereka mungkin keuntungan dari setiap produk yang terjual hanya 1-2 rupiah, 100, 200, 500 perak ya kan. Mereka cukup bersyukur kalau mendapatkan untuk bisa makan di hari itu. Lihat yang lebih rendah itu loh. Sehingga Anda mensyukuri capaian Anda sekarang. Kalau Anda mensyukuri, itu menjadi energi bagi Anda untuk terus saya semangat lagi. Jadi energi positif buat Anda. Tapi kalau yang ada cuma nyalahkan, menyesal lagi, menyesal lagi, ya lama-lama jiwa ini akan down. Siapa yang kuat untuk berjuang kalau disalahkan terus, nggak pernah diberikan penguatan emosional? Jiwa kita ini juga punya hak untuk kita kuatkan gitu. Nah, melihat kepada orang yang lebih rendah capaiannya. Nah, di sini ada pernyataan ulama yang dinukil penulis dan penting untuk kita pahami, yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, menjelaskan hadis ini ya. Hadza min ahsanil adabi wa bihi yatibul 'aish.
yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini merupakan adab yang terbaik. Ya, artinya karakter yang terbaik. Wabihi, dengan karakter ini seorang akan bahagia hidupnya. Kenapa? Fa innan nafsa tuhibbu alla yafuqaha ahadun fi syai'in. Karena tabiat jiwa manusia itu tidak akan senang diungguli oleh siapapun. Tidak akan senang diungguli oleh siapapun. Makanya hati-hati kalau menceritakan nikmat tuh. Jangan terlalu polos gitu loh. Sebagian orang itu terlalu polos. Dia ceritakan semua apa yang dia capai kepada setiap orang. Padahal manusia siapapun dia, soleh walaupun fajir atau saleh, ya, penuntut ilmu ataupun bukan, hijrah ataupun belum, manusia itu tabiatnya nggak senang diungguli oleh siapapun. Nah, itu ya. Jadi sebagian orang terlalu polos, ceritakan semua yang capai, akhirnya orang hasad sama dia. Na'udzubillah. Hasad sama dia, akhirnya orang ini mandang kepada dia dengan pandangan yang hasad, yang terjadi petaka, terkena ain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita ini kalau nggak dilindungi oleh Allah, kita nggak tahu mana pandangan mata yang hasad, ini nggak tahu. Sementara manusia tabiatnya apa? Tidak senang diungguli oleh siapapun, maunya dia yang paling unggul gitu loh. Jadi setiap kita ini pasti pernah hasad. Setiap manusia pernah hasad. Tapi kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, akan tetapi orang yang soleh dia menyembunyikan hasadnya, dia menahan hasadnya. Adapun orang yang fajir dia akan melepaskan hasadnya. Jadi jiwa manusia itu nggak senang diungguli siapapun. Fa idza nadharta ila man qad faqaha inkasarat. Di saat dia melihat ada orang yang lebih unggul daripada dia, inkasarat, hancur hatinya. Ya, wa rubbama tasakhatat ma hiya fih. Bahkan bisa jadi dia merendahkan apa yang sudah dia capai saat ini. Masya Allah, betapa zalimnya ya sikap itu kepada diri sendiri. Diri sendiri yang sudah meluangkan tenaganya, pikirannya, ya kan, begitu maksimal, terus dia celah-celah. Tasakhatat ma hiya fihi. Bahkan bisa menjadikan dia itu merendahkan, murka terhadap apa yang sudah dia capai saat ini. Fa idza nadarta ila man dunaha, oleh karena itu kalau Anda melihat orang yang lebih rendah capaiannya, arafta qadra ni'mati, kamu akan menyadari harga dari nilai nikmat yang telah kamu capai. Fasyakarta, sehingga itu akan membuat Anda bersyukur. Nah, jadi Nabi SAW itu memahami karakteristik manusia yang seperti itu, gitu ya. Tidak usah tengok kanan, tengok kiri nih. Kita sendiri ini, ya, memang seperti itu tabiatnya. Maka untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mudah bersyukur, melihat yang lebih rendah capaiannya. Jadi syukur ini perlu dikondisikan, ya. Bukan hanya sebatas ucapan, nasihat, retorika kita kepada diri kita. Ya, kamu harus bersyukur, kamu harus bersyukur. Tapi manusia itu kalau tidak dikondisikan, tidak dikondisikan, dia nggak punya alasan. Dia ibarat orang disuruh makan lagi nggak lapar gitu loh. Nggak lapar suruh makan, ya siapa yang mau makan gitu kan. Nah, dibuat kondisi dulu dilaparkan baru makan dia. Nah, syukur itu sama juga. Syukur itu kalau kita mau mudah, kita kondisikan jiwa kita ini. Jangan kamu harus syukur terus. Tapi nggak dikondisikan, ya tidak bisa. Jadi kondisikan syukur itu dengan cara mindset kita dalam memandang capaian orang lain itu melihat yang lebih rendah. Nah, dengan seperti itu kita alhamdulillah, ya saya ternyata jauh lebih beruntung dari orang lain, dari banyak orang, ya kan? Lihat yang lebih rendah, supaya kita dapat penguatan emosional dari kita sendiri gitu, ya kan. Jangan disalahkan terus, ya. Sudah capek-capek berjuang diri, dihargailah. Kita berusaha menghargai orang lain kok, masa sama diri sendiri tidak menghargai.
Hargai diri kita ini, capaian sedikit disyukuri. Caranya gimana? Lihat orang yang capaiannya lebih rendah daripada kita. Bukan untuk mencela orang itu, tapi untuk mengikis ketamakan kita. Ya, dan memancing rasa syukur. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini pola pikirnya ya teman-teman, maka Anda akan bahagia di setiap step perjuangan Anda, kan akan bahagia. Nah, baik. Kemudian di sini ada pernyataan yang dinukil oleh penulis, yaitu dari Imam Al-Iraqi rahimahullah. Baik, dari peserta apakah ada yang bisa membacakan? Ayo, yang sudah ikut kelas bahasa Arab Rumaiso, belajar baca kitab sama Ustaz Abdul Twasikal, boleh dipraktekkan di sini. Silakan. Siapa? Ada yang ngaco nggak? Hah? Yordan. Oh, Yordan, Mas Yordan, silakan. Lebih spesifiknya. Ini yang ditampilkan di layar nih. Waqala al-Imamul Iraqi. Iraqi. Nah, silakan. Qala al-mu'allifu rahimahullah hafizahullah taala. Wa qala al-Imamu al-Iraqi, Iraqi Ustaz. Iraqi. Minal Iraq. Iraqi. Idza nadara liman fuddila alaihi fil ilmi wad dini wal ijtihadi fil ibadati wa mu'alajati nafsi bidaf'il akhlaqi sayyiati wa jalbil hasanati fa hadza yanbaghi an-nadharu fihi ilal fadili li yuqtada bihi dunal mufdul li'annahu yatakassalu bidzalika bi khilafil awwali fa innahu la yanduru fihi ilal fadili lima fihi minahtiqari ni'matillahi alaihi binisbati ila ni'matihi ala dalikal fadili fil mali wal khalqi wa innama yanbaghi an yandura fi hada ilal mafduli liya'rifa qadra ni'matillahi alaihi wa hada adabun hasanun addabana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam wa fihi maslahatu dinina wa dunyana wa nguqulina wa abdanina wa rohatu qulubina wa rohati qulubina fajazahullahu an nasihatihi afdhala ma jaza bihi nabiyan. Nah, Al-Imam Al-Iraqi menjelaskan hadis tadi dengan menyatakan, idza nadhara liman fuddila, jika kamu melihat orang yang dilebihkan dalam ilmu di sini maksudnya ilmu tentang agama ya, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang Islam, waddin, serta dilebihkan kualitas keislamannya, dia menjadi pribadi yang kuat ibadahnya, dan ibadahnya bukan hanya kuat tapi berkualitas sesuai dengan dalil, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW begitu ya. Fuddila alaihi fil ilm wad din, ya di saat seseorang melihat orang lain yang lebih unggul ilmu agama wal ijtihadi fil ibadah, serta kesungguhan ibadahnya, wa mu'alajatin nafsi, dan kesungguhannya dalam mengobati penyakit-penyakit jiwa, bidafil akhlak, yaitu dengan mencegah diri ya, menjauhkan dirinya dari berbagai akhlak yang tidak baik, wajal bil hasanati, mendatangkan kebaikan dan berusaha untuk mendatangkan akhlak-akhlak yang baik kepada dirinya. Fahada, untuk terkait orang yang seperti ini atau terkait hal yang seperti ini, maka sepatutnya seseorang melihat orang yang lebih unggul, capaiannya. Kenapa? Liyuqtada bihi dunal mafdul, tujuannya supaya dia mencontoh, terinspirasi, bukan malah melihat yang lebih rendah. Ya, kalau seorang rajin sholat berjamaah di masjid 5 waktu, maka jangan melihat orang yang bolong-bolongan gitu ya. Tapi lihatlah yang lebih. Lihatlah orang yang bukan hanya berusaha mencapai kualitas dalam ibadah yang wajib, tapi
jika dia juga menjaga sholat sunnahnya. Lihatlah orang yang selalu sholat sunnah rawatib, dilihat itu, oh masya Allah. Itu. Ketika seorang mampu bersedekah, ya, menjadi orang tua asuh 1-2 anak yatim, jangan melihat orang yang lebih rendah, nggak punya anak yatim yang diasuh misalnya gitu kan. Jangan lihat yang lebih tinggi lagi, dia bisa ngasih nyantuni 10 anak yatim, dia tanggung pendidikannya, dia tanggung ke biayanya dan seterusnya. Jadi lihat yang lebih tinggi kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah perkara akhirat. Ya, gitu ya. Bi khilafil awal, ya, li'annahu yatakasal bidzalik, karena kalau dia melihat orang yang lebih rendah capaian agama, ibadahnya gitu ya, itu akan membuat dia malas. Bi khilafil awal, berbeda dengan kondisi yang pertama, yaitu tentang duniawi, capaian duniawi. Fa innahu la yanzuru fihi ilal fadil. Nah, kalau capaian duniawi ini jangan melihat yang lebih. Lima fihi minahtiqari ni'matil, alasannya apa? Karena kalau melihat yang lebih, itu akan membuat seseorang merendahkan nikmat Allah atas dirinya, merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada dirinya. Ya. Baik, jadi kalau untuk masalah dunia melihat yang lebih rendah gitu ya. Wa inna ma yanbaghi an yanzura fi hadza ila al-mafdhul liya'rifa qadra nikmatillah, supaya dia menyadari tentang nilai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wa hadza adabun hasanun adabna bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Inilah etika yang luhur yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terkandung maslahat agama dan dunia, maslahat akal dan badan, serta rohata qulubina, serta ketenangan bagi hati. Semoga Allah membalas Nabi kita atas kebaikannya ini dengan sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada Nabi. Nah itu, jadi di sini Imam Al-Iraqi mengklasifikasikan, ya, prinsip ini diarahkan kemana? Prinsip ini akan proporsional, akan tepat kita lakukan, kita yakini, kita pegang itu ketika dalam keadaan apa? Apakah dalam semua nikmat duniawi, nikmat kehidupan ini disikapi seperti itu atau bagaimana? Nah, ternyata tidak. Bahwasanya prinsip melihat orang yang capaiannya lebih rendah itu berlaku untuk capaian duniawi. Nah, ya, itu hanya berlaku untuk capaian duniawi, tidak berlaku untuk capaian ukhrawi. Ya, jadi kalau duniawi melihat capaian yang lebih rendah, Anda sebagai pembisnis, ya, lihatlah orang yang profit ataupun ya laba bisnisnya yang lebih rendah daripada Anda, perputaran uangnya yang lebih rendah daripada Anda. Anda sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar, maka lihat strata pendidikan rekan Anda yang lebih rendah dari Anda. Nah, itu. Anda sebagai produsen, punya pabrik ini atau apa, gitu. Lihatlah orang yang capaian lebih rendah daripada Anda. Anda sebagai orang yang sehat, orang yang bugar, sadar tentang makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat, syukuri, alhamdulillah. Caranya apa? Lihat orang yang tidak lebih peduli daripada Anda tentang kesehatan, tentang makanan dan sebagainya. Lihatlah, ya, itu Anda akan bahagia, bersyukur. Ya, bukan bahagia atas penderitaan orang, bukan. Kalau bahagia atas penderitaan orang itu kan ada kebencian, ya kan, ada hasad, ada kesombongan. Ini enggak. Ini Nabi yang perintahkan. Ini bukan dosa berarti kan. Jadi dia bahagia dalam keadaan menginginkan orang juga seperti dia mendapatkan kebaikan gitu loh. Sehingga kebahagiaan itu berkah, kebahagiaan itu menjadi berkah. Ya, di antara berkahnya menghasilkan syukur tadi. Menghasilkan syukur. Jadi masalah dunia terapkan prinsip ini. Tapi kalau masalah akhirat maka jangan terapkan ini. Ya, masalah tentang ibadah, jangan melihat orang yang lebih rendah. Ya, kalau Anda baru hafal juz 30, jangan melihat
yang baru hafal surat pendek, mending saya juz 30 sudah hafal, dia baru surat pendek aja nggak pernah nggak di wisuda lah begitu misalnya gitu ya. Jangan melihat itu, lihat yang hafalannya 30 juz, lihat tinggi gitu. Ya, kalau kita sedang berusaha untuk ekspor dalam sebuah ibadah seperti misalnya tahajud gitu, jangan melihat orang yang nggak pernah tahajud, karena kalau seperti itu yang muncul kemalasan, habis itu nanti ujub gitu nanti. Kenapa dibedakan ya Ustadz? Dibedakan karena memang Islam memerintahkan kita membedakan, dan itu sudah karakteristik manusia ya. Karakteristik manusia itu kalau dalam masalah dunia dia melihat yang lebih tinggi, yang ada malah dia nggak pernah puas, sakit hati, ya kan, hasad. Itu udah sunnatullah tuh. Tapi kalau dalam masalah ibadah dia melihat yang lebih tinggi, hasilnya nggak sama. Tidak sama dengan respon manusia yang melihat dunia kepada orang yang lebih tinggi capainya, nggak sama. Karena dunia akhirat ini beda, bainas sama iwas sumur katanya. Beda. Itu. Sehingga sunnatullahnya pun beda. Sehingga akibatnya pun beda. Ya, kalau kita melihat capaian dunia, melihat kepada orang yang lebih tinggi capaiannya, hasilnya apa? Kita akan puas, kita akan syukur, kita akan bersih hatinya, akan lapang dadanya. Kalau melihat yang lebih rendah, ya, untuk capaian dunia lihat yang lebih rendah, hati itu akan bersyukur, akan lapang, akan puas. Tapi kalau masalah akhirat lihat yang lebih rendah, yang ada malah kufur jadinya. Karena apa? Dia akan semakin malas, ya, semakin malas, mengurangi ibadahnya. Dan sunnatullah tuh. Atau sebaliknya, gitu ya. Ketika melihat dalam urusan dunia, melihat yang lebih tinggi capaiannya, yang ada adalah hasad, tidak pernah puas, begitu kan ya. Kalau dalam masalah akhirat melihat yang lebih tinggi, yang ada apa? Terinspirasi. Dia akan berusaha untuk mengejar, ya. Karena kalau akhirat itu yang pantas dikejar, itu sudah sunnatullah tuh, seperti itu tuh. Jadi ini harus diterapkan sesuai porsinya ya, sesuai tempatnya. Yaitu prinsip ini berlaku terhadap capaian-capaian duniawi gitu loh. Maka Anda akan bahagia, akan puas. Kalau akhrawi jangan pakai ini. Karena akhirat itu akan kita kejar, sementara dunia akan kita tinggalkan. Tidak berhak. Dunia akan kita tinggalkan ini, ya, disikapi kita melihat yang lebih tinggi capaiannya. Ya, kenapa? Gak akan bahagia di dunia seperti itu. Tapi kalau akhirat yang akan kita datangi, lihat yang lebih tinggi karena kita mengejar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian untuk menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha ka'ardis samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau akhirat dikejar, kalau dunia ditinggalkan, kita akan meninggalkan. Makanya beda, mindsetnya beda, dan hasilnya pun akan beda, gitu loh. Mindset yang sama kalau diterapkan di kedua alam ini, hasilnya akan beda gitu loh. Kalau dunia kita melihat yang lebih rendah, yang ada kita puas dan bersyukur. Kalau akhirat, tentang agama, tentang ibadah, kita melihat yang lebih rendah, yang ada adalah malah kufur, semakin malas. Kan beda hasilnya. Karena akhiratnya akan kita kejar gitu. Akan kita kejar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, tidak pernah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebuah doa yang isinya minta ditambah, ya, kecuali doa yang isinya minta ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkanlah ya Muhammad, tambahkanlah ilmu untukku. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah, tentang agamanya. Nah, itu yang dimaksud, karena semua ilmu dalam Al-Quran itu adalah maksudnya itu. Ayat-ayat ataupun hadis yang bicara tentang ilmu, itu maksudnya ilmu tentang Allah dan Rasulnya, ilmu tentang agama. Yaitu. Jadi ilmu berkaitan dengan akhirat ini ilmunya.
Allah tidak mengajarkan, Nabi tidak pernah berdoa Rabbi zidni malan, ya. Ya Allah tambahkanlah harta untukku. Tidak pernah. Tidak ada lafal doa dalam hadis ataupun lafal doa dalam Al-Quran yang isinya minta ditambah oleh Allah kecuali ilmu. Tidak ada yang lain. Tidak ada waqur rabbi zaujatan salihatan. Ucapkanlah ya Allah tambahkanlah istri yang salihah. Tidak ada. Rabbi zidni ilman. Tambahkanlah untukku ilmu. Nah, makanya kalau tentang akhirat itu dikejar. Kita sikapi apa? Melihat yang lebih tinggi. Tapi kalau tentang masalah dunia, lihat yang lebih rendah. Supaya kita mudah bersyukur. Tapi yang perlu dicatat dalam dua kondisi ini, kita tetap juga harus menjadi pribadi yang selalu bersyukur, ya. Meskipun dalam masalah akhirat kita melihat yang lebih tinggi, tapi jangan lupa juga untuk bersyukur. Bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, beristighfar atas keteledoran yang barangkali masih kita lakukan pada saat ini. Terus istighfar, syukur, istighfar, syukur. Kalau salah beristighfar, bertaubat. Kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau dapat ujian bersabar. Maka bahagia orang seperti itu. Udah jam 9 ya, saya rasa cukup materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup barangkali kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan kami persilahkan. Ya, ini dari siapa ini? Dari Abu Muhammad. Izin bertanya Ustaz. Ketika kita melihat orang yang sukses dalam capaian dunia, bisnis, harta, dan lain-lain, mana yang terbaik? Sikap akhlak kita kemudian mendoakan orang tersebut agar semakin sukses, atau bolehkah berdoa agar diri sendiri bisa mencapai kesuksesan sebagaimana orang tersebut? Baik. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau masalah dunia, maka melihat orang yang lebih rendah, seperti itu. Lihat orang yang lebih rendah. Hukum asalnya seperti itu. Jadi sikap pertama seorang mukmin kalau masalah duniawi itu sebelum dia melihat ke atas, lihat ke bawah dulu. Itu harus dilakukan. Lihat ke bawah dulu. Karena dia harus bersyukur dulu untuk bisa lebih. Jadi sikap pertama ya Bapak Abu Muhammad melihat yang bawah dulu tuh. Nah kalau Anda kalau sudah bersyukur lihat yang bawah, ya bersyukur ya. Mau lihat yang atas bukan berarti haram, silahkan lihat yang atas. Tapi hati-hati. Kalau sudah melihat yang atas dalam capaian duniawi, harus ditata hati ini, harus bersih. Karena dunia ini kotor, dunia ini kotor. Potensi untuk hasad, ya, potensi untuk terjadinya hasad ketika melihat duniawi itu tinggi daripada akhirat. Meskipun orang bisa saja hasad dengan capaian akhirat orang lain, bisa saja hasad. Ya. Tapi dunia itu lebih kotor. Dunia ini lebih kotor. Potensi untuk terjadi hati ini kotor oleh dunia, hati ini hasad oleh dunia itu lebih besar. Makanya yang pertama melihat yang bawah dulu. Habis itu kalau sudah bersyukur pada Allah, lihat yang atas dalam keadaan menata hati untuk selalu sadar bahwa saya melihat ke atas ini untuk mencari inspirasi. Ya, saya ingin lebih, saya manfaat, saya ini bisa lebih bermanfaat bagi agama saya, bagi kaum muslimin. Nah, itu ya. Lihatlah ke atas, tapi hati-hati dengan hasad ya. Lihat ke atas dalam keadaan hati ini bersih. Hati ini bahagia dengan capaian orang gitu, bukan hati ini tidak bahagia, karena seorang itu cukup dikatakan telah hasad sama temannya di saat dia nggak senang temannya mendapatkan suatu nikmat. Dia nggak senang saja itu sudah hasad namanya. Ya, kalau ditambah dia berusaha, dia berharap semoga nikmat itu hilang dari temannya, ini hasad level yang lebih tinggi lagi. Kalau ditambah lagi dia sampai berusaha keras agar nikmat ini hancur dari temannya, ini hasad yang lebih tinggi lagi. Jadi hasad ini bertingkat-tingkat gitu. Ya, jangan sampai hasad itu terjadi, gitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Baik, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan betul-betul menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.